Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Mengalami pencobaan tentu menyusahkan. Kalau bisa, kita jangan pernah mengalaminya. Namun kita harus menerima fakta bahwa selama kita masih hidup di dunia, kita tidak mungkin menghindar dari pencobaan. Sebab Tuhan sudah menetapkan baru akan membinasakan iblis di dalam pencobaan itu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang mengharapkan hidup tanpa pencobaan pasti akan kecewa, sebab iblis tidak akan berhenti mencobai kita sedetik pun, dan dia adalah oknum yang tekun dan tidak mengenal putus asa. Anehnya, firman Tuhan mengajarkan agar kita menganggap sebagai kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa demikian? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia meremukkan kepala iblis sesuai dengan nubuat Kejadian 3 ayat 15. Jadi, walaupun bisa mencobai, sebenarnya iblis tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan orang percaya. Yang kedua, kita membutuhkan pencobaan agar bertumbuh. Pencobaan memaksa kita bertekun, sebab jika kita menyerah, maka pencobaan itu akan menghancurkan kita. Yang ketiga, ketekunan pada akhirnya pasti menghasilkan buah, yaitu kita menjadi sempurna dan utuh, serta tak kekurangan suatu apapun. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan karya yang bernilai kekal. Dengan kata lain, pencobaan itu memurnikan iman kita dan membuat hidup kita maksimal. Michelangelo adalah seorang seniman yang sangat berbakat. Karya-karyanya yang luar biasa indah sampai hari ini masih terpampang di Vatikan, padahal dia hidup pada tahun 1475 sampai 1564. Semua itu dimulai dari sebuah peristiwa yang menyakitkan. Gurunya menghancurkan patung hasil karyanya yang menurut dia berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Michelangelo. Dia berkata dengan keras, "Michelangelo, bakat itu memang didapat dengan mudah, namun perlu pengabdian yang besar dalam mengembangkannya." Sejak itu Michelangelo mulai berjuang mengembangkan bakatnya itu dengan tekun, sampai akhirnya bisa menghasilkan karya-karya seni yang luar biasa indahnya dan monumental itu. Bukan hanya itu, bagi orang yang bukan hanya sekedar melihat dan menikmatinya, melainkan mau merenungkannya secara mendalam, dampak dari karya-karyanya itu bernilai kekal. Hari ini, ketika pandemi membuat kita semua harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan dan kehilangan, mari kita senantiasa ingat bahwa Tuhan sedang memurnikan iman kita dan memaksimalkan hidup kita. Mari kita sambut pekerjaan Tuhan itu dengan bertekun, agar kita bertumbuh menjadi sempurna dan utuh, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu pun dan dapat menghasilkan karya-karya yang bernilai kekal. Amin.